Jadi barangnya masuk ke tengkulak. Seperti diketahui, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, merupakan kawasan yang dikenal sebagai sentra penghasil kebun dan pertanian. Desa Cihanjuang juga merupakan salah satu kawasan yang tanahnya subur, sehingga cocok untuk ditanami baik itu padi, tanaman buah, ataupun sayuran. Meski demikian, ada beberapa alasan kenapa para petani setempat tetap tidak sejahtera. Berdasarkan penelusuran kami, mereka mengalami beberapa kendala seperti kesulitan dalam mengakses permodalan, kesulitan mengakses pasar, dan transaksi tidak transparan yang dilakukan oleh tengkulak atau bandar. Ketua Kelompok Klaster Pertanian Subur Tani Desa Cihanjuang, Ayi Suherman, mengatakan bahwa memang ada beberapa kendala yang masih dialami para petani setempat saat ini, sehingga sulit untuk sejahtera. Untuk kendala saat ini adalah di dalam pengairan dan pemasaran sayuran keluar ke pasaran gitu ya. Kebanyakan di sini ke tengkulak di sini. Untuk sebagian itu, nggak semuanya, untuk sebagian. Jadi barangnya masuk ke tengkulak. Sistemnya jadi minjem, kalau untuk yang minjem buat pupuk, buat modal lah intinya, buat modal, nanti dibayarnya sama barang ya, sama sayurannya gitu. Di lahannya itu, ia tanami berbagai tanaman sayuran, mulai dari jagung, tomat, brokoli, cabai rawit, dan selada. Di antara tanaman sayur itu, ada beberapa jenis komoditas sayuran yang saat ini harga jualnya anjlok, seperti selada dan tomat. Tidak hanya itu, masih banyaknya petani yang mengandalkan tengkulak sebagai pemberi modal menjadi satu persoalan vital. Pasalnya, sebagian besar hasil taninya itu menjadi satu-satunya cara untuk membayar pinjaman modal kepada tengkulak. Di tempat yang berbeda, Abad, salah seorang petani setempat, mengaku memang untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya selama ini belum ada pilihan lain selain daripada harus pinjam modal ke tengkulak. Meski petani diberi nota hasil penjualan yang dilakukan oleh tengkulak, namun menurutnya masih ada keraguan harga penjualan dalam transaksinya di pasar. Dalam artian, hal tersebut tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh tengkulak. Ya seperti gini, kalau petani nggak punya modal, nah, dikasih modal dulu. Nah, misalkan kalau udah jadi tanaman, misalkan dijual, diborong sama tengkulak. Nanti di kilo berapa kintal, berapa kilo gitu. Nah, nanti di nota harga sama tengkulak gitu. Nah, nantinya kalau udah jadi duit dipotong, misalkan yang buat modal, buat untuk pinjaman gitu. Dikembalikan lagi ke tengkulak. Cuman adalah separohnya kalau berhasil, kalau nggak berhasil ya masih pinjam aja gitu sama tengkulak. Dari Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan mengabarkan.